Assalamualaikum kawan-kawan. Kenali laut yang sehat yuk. Berbicara tentang laut yang sehat, seketika terlintas di benak kita, laut bisa sakit. Atau ada ya laut yang sakit? Atau gimana sih laut yang sehat itu? Atau bahkan apa sih kesehatan laut itu? Yang enggak aja, emang laut kan makhluk hidup, ada sehat dan sakitnya. Oke, sebelum itu kita simak dulu yuk pengertian dari kesehatan laut. Kesehatan laut adalah kondisi fisik, kimia, dan biologis dari laut serta interaksi antara organisme hidup dan lingkungan laut yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sumber daya laut. Di garis bawahi ya kawan-kawan, mempengaruhi kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sumber daya laut. Laut menempati 70% bagian dari bumi kita. Dalam dunia perikanan, laut digunakan untuk penangkapan dan budidaya. Kedua aktivitas ini tentunya mengharapkan sumber daya ikan yang bagus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah laut kita ini sehat? Sebelum kita jawab, yuk simak dulu kriteria dari laut yang sehat. Yang pertama, ditinjau dari kualitas airnya. Kualitas air laut yang sehat tentunya baik. Ini berarti air lautnya tidak tercemar oleh polusi kimia ataupun limbah manusia. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan kerusakan terhadap organisme laut dan mengganggu siklus kehidupan di laut. Yang kedua, kondisi habitat yang baik. Hal ini meliputi ketersediaan terumbu karang yang sehat, padang lamun yang lestari, dan daerah pesisir yang tidak rusak. Habitat yang baik memberikan tempat tinggal sesuai dan sumber makanan yang cukup bagi berbagai spesies laut. Yang ketiga, produktivitas yang tinggi. Ini berarti ekosistem laut tersebut mampu menghasilkan sumber daya hayati yang berlimpah seperti fitoplankton dan zooplankton yang merupakan makanan dasar bagi organisme laut lainnya. Dan yang keempat, tingkat pencemaran yang rendah. Ini berarti ekosistem laut tersebut mampu menghasilkan sumber daya yang berlimpah seperti fitoplankton, zooplankton yang merupakan makanan dasar bagi hewan-hewan laut lainnya. Lantas, bagaimana dengan laut kita? Ini merupakan salah satu contoh dari kondisi laut kita saat ini. Salah satu kriteria dari laut yang sehat adalah tingkat pencemaran yang rendah. Melihat gambar di samping, apakah laut kita termasuk laut yang sehat? Tentunya tidak. Gambar di samping menandakan laut kita belum sehat. Lantas, apa dampaknya bagi kita dan laut itu sendiri? Dampak yang pertama adalah produktivitas menurun, yang berdampak pada gangguan perekonomian dalam hal mata pencaharian. Selain itu, juga gangguan keamanan pangan. Sebagaimana yang kita ketahui, ikan adalah sumber protein. Yang kedua, penurunan kualitas air yang dapat mengganggu rantai makanan ekosistem. Penurunan kualitas air juga mempengaruhi ketertarikan wisatawan untuk berkunjung di laut kita. Yang ketiga, akumulasi plastik. Limbah plastik secara tidak langsung tercacah dan masuk ke laut sehingga terakumulasi di laut yang dapat meracuni organisme laut sehingga mengganggu reproduksi hingga nutrisi organisme itu sendiri dan berakhir pada manusia sebagai konsumen.
Selain itu, masih banyak lagi dampak-dampak yang ditimbulkan dari kerusakan laut. Lantas, bagaimana cara mewujudkan laut yang sehat? Berikut merupakan langkah awal menuju laut yang sehat yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan seperti pada badan air dapat terbawa arus dan menumpuk di laut, sehingga menyebabkan banyak masalah seperti pencemaran air, kematian hewan laut, kerusakan ekosistem, dan sebagainya. Sampah yang dibuang mulai dari sungai juga berefek pada tambak yang dapat menyebabkan tersumbatnya pintu air yang masuk ke dalam tambak. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik. Plastik dapat melepaskan zat kimia berbahaya ke laut yang dapat mencemari lingkungan. Mengurangi penggunaan barang-barang plastik sekali pakai, kita dapat membantu menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem laut. Cara kita untuk mengurangi penggunaan plastik misalnya seperti tidak menggunakan sedotan sekali pakai dengan menggunakan sedotan stainless ataupun sedotan dari bambu, kemudian menggunakan tas belanja sendiri, membawa air menggunakan tumbler, tidak membeli air dalam kemasan plastik. Itu bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang ketiga, mendaur ulang sampah. Dengan mendaur ulang, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke laut, mengurangi kontaminasi lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Mendaur ulang sampah juga dapat meningkatkan nilai ekonomi loh. Dari sampah bisa dijadikan cuan, dari sampah plastik bisa dijadikan kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Banyak loh alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, seperti bubu, pancing, jaring, gillnet, pursen, dan lain sebagainya. Kawan-kawan sekalian, jangan ada yang pakai bom ikan ya, karena itu dapat merusak ekosistem laut. Nah, itulah beberapa langkah awal yang dapat kita lakukan untuk menuju laut yang sehat. Kesehatan laut dampak positif bagi kita semua. Oleh karena itu, mari bersama kita menjaga kesehatan laut untuk masa depan yang berkelanjutan. Saya Khairunisa Eskel, calon ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pd Jaya tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.